Kesempatan kali ini saya ingin mendemokan sebuah website sekolah yang dibangun menggunakan Laravel, Vue.js, dan juga Bootstrap versi 5. Nah, di sini nanti saya akan demokan terlebih dahulu untuk tampilan front-end-nya yang dibangun menggunakan Bootstrap dan juga Vue.js. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini di bagian awal homepage, teman-teman bisa lihat ada bagian slider, kemudian ada navbar yang berisi menu, kemudian di bawahnya ada berita, kemudian ada agenda, foto, kategori, video, tags di bagian footer. Nah, semua ini didapatkan melalui REST API yang dibangun di dalam Laravel, seperti itu. Oke. Kemudian jika kita klik di menu-menu di atas ini, tentu saja kita akan menerapkan yang namanya SPA atau Single Page Application, yaitu kita akan berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya tanpa harus melakukan sebuah reload back. Oke, nah di dalam Vue.js juga nanti kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan lazy load atau teknik lazy load untuk komponen. Jadi kita akan memanggil komponen apabila komponen itu digunakan saja, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya klik menu berita. Teman-teman bisa lihat sebelum data berhasil ditampilkan, kita akan menampilkan yang namanya content loader. Nah, content loader ini jika teman-teman lihat seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dia menerapkan konsep seperti ini. Jadi konsep di mana data sebelum ditampilkan di dalam template akan menampilkan sebuah loading block terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, misalkan seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat tadi. Seperti itu. Nah, kita bisa klik detail berita di sini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Nah, misalkan kita akan coba REST API kita tidak bisa diakses di dalam Vue.js ini. Bagaimana tampilan yang akan dihasilkan oleh si Vue.js ini? Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan rubah endpoint dari project kita. REST API-nya di sini saya set di sekolah.test. Teman-teman bisa lihat untuk project Laravel-nya di halaman admin atau backend beserta RESTful API-nya saya buat di domain sekolah.test di sini. Oke, kemudian saya coba untuk keliru di sini ya. Saya salahkan seperti ini. Kita save. Kemudian kita bisa lihat di websitenya. Di sini kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data tidak akan ditampilkan, namun yang ditampilkan hanyalah loading block saja. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika data gagal diambil dari RESTful API. Seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke domain asalnya. Kemudian kita lihat data sudah berhasil ditampilkan kembali. Seperti ini. Oke. Nah, ini untuk front end-nya full kita menggunakan Vue.js dan kita mengambil datanya dari RESTful API yang dibuat di Laravel. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk back end-nya kita menggunakan Vue Laravel di sini dan kita juga menerapkan yang namanya RBAC, airbag atau Role Access Based Control. Jadi memungkinkan user mengakses menu tertentu berdasarkan role dan permission-nya. Oke, langsung saja kita demokan di sini. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, di halaman awal di sini akan ditampilkan dashboard yang berisi beberapa jumlah data seperti berita, agenda, tags, dan juga user. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat ada beberapa menu yang menu ini otomatis akan ditampilkan berdasarkan role yang dimiliki oleh user tersebut. Oke, di sini ada berita, kemudian ada tags, kemudian ada kategori, agenda, galeri foto, galeri video, slider,
Kemudian di bawah kita ada user management, di mana kita bisa membuat sebuah role, membuat sebuah permission, dan memberikan sebuah user role tersebut. Oke. Nah, di sini saya contohkan untuk user yang saya gunakan untuk login ini, kita menggunakan role yang bernama admin. Di mana role admin ini, jika kita lihat di bagian role sini, dia memiliki banyak sekali permission, atau bahkan semua permission yang ada di website ini. Mulai dari membuat post atau post.create, post edit, post delete, dan semuanya. Nah, di sini nanti saya akan coba membuat role baru dan user baru. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan coba membuat sebuah role baru. Nah, misalkan di sini namanya adalah penulis seperti ini. Nah, di sini kita bisa assign beberapa permission di dalam role tersebut. Jadi kita bisa multiple role di sini, multiple permission. Kita bisa pakai centang di sini karena kita menggunakan tipe checkbox. Oke, misalkan di sini penulis hanya boleh membuat mengakses halaman post index tentu saja. Kemudian post delete tidak perlu, post edit, dan post create. Nah, di sini nanti akan menampilkan si role penulis ini akan menampilkan post index, artinya halaman post tersebut atau halaman berita, kemudian dapat menambah berita dan dapat mengedit berita. Akan tetapi di sini kita tidak bisa menghapus berita tersebut. Oke. Dan saya akan tambahkan juga untuk event di sini untuk event index, event create, dan event edit. Oke. Kita bisa save di sini atau kita simpan. Ups, salah di sini untuk namanya. Saya edit jadi penulis. Kemudian kita save, kita update di sini. Oke. Setelah kita berhasil membuat role baru, yaitu role bernama penulis dengan beberapa permission di dalamnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada role admin, kemudian ada role user. Kalau role user ini agak lebih banyak, kemudian ada role penulis di sini. Oke. Setelah kita membuat role, kemudian kita buat user baru di sini. Misalkan saya buat namanya penulis berita seperti ini ya. Ini nama usernya adalah penulis gitu aja ya. Kemudian untuk emailnya adalah penulis@gmail.com. Untuk passwordnya adalah password juga kita ulangi. Nah, di sini kita bisa menambahkan suatu role ke dalam user itu multiple, artinya lebih dari satu role itu bisa. Oke, di sini saya buat untuk role-nya ini adalah penulis. Di sini kita save. Oke. Sekarang kita akan coba untuk login menggunakan role dari penulis ini. Oke. Sini adalah penulis@gmail.com, passwordnya adalah password seperti ini, dan kita login. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita hanya akan menampilkan menu, yaitu adalah post atau berita, kemudian ada agenda, dan menu lainnya akan dihilangkan berdasarkan role yang dimilikinya. Oke, kita bisa lihat di bagian berita di sini, dia tidak akan bisa menghapus berita karena tadi kita mengeset role tersebut atau role penulis tadi hanya bisa menambah berita, kemudian mengedit berita. Kurang lebih seperti itu untuk manajemen role dan permission di Laravel. Oke, tentu saja kita bisa menambahkan berita. Di sini kita untuk kontennya di dalam berita kita menggunakan TinyMC. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk kategori kita menggunakan library select. Kemudian untuk tags di sini kita bisa menggunakan lebih dari satu tags, yang artinya kita akan tabel post ini kita akan berrelasi dengan tabel tags many to many. Jadi satu tags bisa memiliki banyak post dan satu post bisa memiliki banyak tags. Nah, bedanya dengan kategori, kalau kategori ini
satu pos hanya bisa memiliki satu kategori dan satu kategori bisa memiliki banyak pos, yang artinya one to many, seperti itu. Nah, kita juga nanti akan belajar tentang ini, yaitu eloquent relationship di dalam e-booknya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk role dan permission di halaman adminnya. Nah, untuk berkomunikasi antara Laravel kita dan Vue.js, di sini tentu saja teman-teman bisa lihat kita berbeda domain. Di sini kita menggunakan domain .test, sekolah.test, dan di sini kita menggunakan port 8080 untuk project Vue.js-nya. Nah, di sini saya akan memberitahu sedikit tentang bagaimana sih kita akan bertukar datanya itu. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam project Vue.js. Saya contohkan untuk menampilkan data di bagian footer di sini untuk menampilkan tags ya. Sini saya masuk ke folder src, kemudian komponen, kemudian di sini ada footer. Nah, di footer ini kita menggunakan seperti ini. Kita menggunakan hooks yang bernama created. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana life cycle yang ada di Vue.js. Jadi, kita bisa tahu, dengan life cycle ini kita bisa tahu akan ditaruh di mana kode kita saat komponen ini dijalankan. Nah, di sini kita contohkan untuk menaruh REST API, kita taruh di dalam hooks atau life cycle yang bernama created, atau function created, atau property created, seperti itu. Sini. Pertama, tentu saja kita akan deklarasikan sebuah property data array seperti ini, tags namanya. Kemudian di function created di sini kita akan memanggil REST API /API/tag. Kemudian jika berhasil, kita akan assign di dalam property tags tersebut. Nah, kemudian ini ya, respon data, dan datanya. Kita assign ke dalam property tags tersebut. Nah, untuk menampilkan di dalam template, kita juga bisa seperti ini. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu jumlah data dari tags tersebut. Jika tags tersebut lebih dari 0, artinya kita akan menampilkan data menggunakan v-for atau direktif v-for ya. Di sini teman-teman bisa lihat, nah seperti ini. Kemudian jika panjang dari tags ini kurang dari 0, maka kita akan menampilkan yaitu content loader atau loading block seperti yang kita demokan di awal tadi. Oke, saya contohkan di sini. Misalkan kita gagal mendapatkan data dari RESTful API. Di sini saya akan coba tambahkan endpoint X seperti ini. Kita save. Nanti hasilnya akan menampilkan sebuah loading block dengan jenis preset list loader. Kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Kita kembalikan lagi, kita save, dan tentu saja kita akan melihat tagsnya akan kembali lagi. Kurang lebih seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat tags seperti ini. Kurang lebih seperti ini demo project website sekolah yang dibangun dengan Laravel, Vue.js, dan Bootstrap versi 5. Oke, sampai di sini. Terima kasih.